นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอาการนังกุศลสุปัสสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนันติterpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Phakawa bersabda bahwa yang pertama, Sapapa pasa akaranang artinya jangan berbuat segala keburukan atau karma buruk apapun. Kedua, kusalasu pasampatha artinya mengembangkan kebajikan selalu. Yang ketiga, Sacita Pariyo Tapanang artinya mencucikan pikiran sendiri. Etang Puttana sa senang. Inilah ajaran para Sang Buddha. Masa Sang Phakawa yang masih hidup, sesuatu hari ada satu Brahmana bertanya kepada beliau bahwa apa beratnya Sang Phakawa dari jawaban Sang Phakawa kepada Brahmana tersebut. Dengan kata yang upamakan bahwa jika dua Sang Phakawa muncul sama sekali di dunia ini, dunia ini tidaklah bisa tahan beratnya. Maksudnya keluhuran, keagungan dari Sang Phakawa, dua Sang Phakawa. Dunia ini akan pecah
Ya, ini adalah jawaban dari Sang Phakawa kepada Pramana tersebut. Ya, keluhuran, keagungan guru yang agung kita pasti paling agung. Ya. Ada sabda ya, dari sabda Sang Phakawa ya, untuk umat agama Buddha ya. Jangan iri hati terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain. Janganlah jadi orang yang suka cemburu, sirik, iri hati terhadap orang lain. Jangan ini di dalam pikiran saja. Tidak apa-apalah. Janganlah, karena semua akan mulai dari pikiran dulu. Kemudian akan tambah buruk sampai jadi perbuatan karma buruk yang lebih ya. Mulai dari cemburu, iri hati, sirik, sampai punya rasa dendam ya. Dan berbuat karma buruk, memusnahkan ya, orang lain. Setelah dapat akibat karma buruk tersebut di alam neraka. Jika jadi manusia lagi ya, dari karma baik dapat bentuk manusia, telah lahir sebagai manusia. Tapi akibatnya belum putus, orang-orang tersebut akan jadi manusia ya, yang kurang, tidak dapat hormat sekali, hargai, tidak dapat menghormat, disegani, dihargai dari semua manusia. Punya anak, dapat anak nakal, anak yang tidak menghargai orang tua. Punya jadi bos, dapat bawasan yang tidak menghargai bos tersebut. Ya, ini yang tersisa karma buruk saja. Sebaliknya, orang yang sering gembira, terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain,
Jika jadi manusia laki, akan jadi orang yang dihormat, disegani, dihargai dari semua manusia, termasuk para dewa juga. Seseorang memuja para dewa, makhluk gaib ya. Tapi orang yang berbuat karma baik untuk bersuka cita terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain, akan dihormat dari para dewa ya. Sebaliknya akan didapatkan hal yang baik ya. Inilah yang kita akan melakukan ya, selalu dengan cara ya apa ya, beranumodana, arti ya dari langsung dari bahasa Pali. Anumodana adalah bersuka cita terhadap orang lain yang berbuat karma baik apapun. Dari pikiran yang sesungguhnya. Atau bahasa Inggris, rejoice the merit, rejoice the boon, rejoice jasa kebajikan. Kita akan menanam sifat ini ya. Karena jika kita sudah ya, berkali-kali ya kembali ke dunia lagi, jadi manusia lagi, sifat ini akan mengikuti jadi perilaku selalu kita yang disebut dengan sifat ya. Sifat ini akan membuat kita dapat manfaat yang hebat sekali ya. Bayi Kosaka ya. Sudah lepas dari kematian 4 kali ya. Pertama dari sapi ya, tidak bisa menginjak. Kedua dari roda pembajak sawah, tidak menginjak. Ketiga ditinggalkan di kuburan ya, akan dijaga dari kambing. Keempat dilemparkan kepada jurang, pas langsung ke semak-semak, tidak dapat kematian. Jutawan Kosampi tersebut sudah tahu ya, pesan sekali ambil bayi Kosaka kembali lagi ya, dengan bayar uang
1000 kahapana besar ya. Jadi sebagai anak angkat di rumah belum dapat kesempatan untuk membunuh sampai bayi Kosaka bertumbuh jadi anak ya, anak Kosaka sama dengan anak kandung Jah. Jutawan Kosampi belum putus ya pikiran untuk mau membunuh, sekarang sudah jadi anak Kosaka. Sampai sesuatu hari ya dia sudah dapat kesempatan merencanakan untuk cara membunuh si anak Kosaka. Dia langsung ke tempat orang berbuat panci keramik ya. Panci keramik akan dibakar di dalam tungku ya. Ada tungku yang besar yang panas sekali dan sampaikan kepada orang ketua ya di sana ya, bahwa aku punya anak yang paling jahat ya, aku mau dan memesan pesanan dalam jumlah uang besar kepada orang tersebut untuk membunuh anak itu yang jahat itu dengan memotong badan Jah, tubuh Jah, dan buang dalam tungku sampai sudah terbakar, yang tidak apapun yang tersisa ya. Jadi satu hari dia pesan Kosaka ke tempat berbuat panci keramik itu karena aku ada urusan atau sesuatu dari orang di sana, langsung ke sana ya. Di tengah jalan ya, dari kita semua anak Kosaka bisa kali ini bisa lepas dari kematian atau gimana ya. Karma buruk yang dari meninggalkan anak dari 2 kehidupan yang lalu ya. Orang laki-laki namanya Kotulik ya, meninggalkan anaknya di tengah jalan. Berbuat 1 kali karma buruk. Ini yang ke-5 ya. Dia orang yang polos. Dia belum tahu ya bahwa ayah angkat jutawan kota Kosambi tersebut
mau membunuh, belum sadar. Dia jalan langsung, tapi di tengah jalan bertemu dengan satu orang, satu anak. Ya, siapa ya? Anak kandung, ya, Jutawan kota Kosampi sedang main permainan taruhan, bertaruh dan kalah terus ya akan bayar duit. Melihat Kosaka, oh silakan menolong aku ya, kakak ya, menolong aku. Kosaka bilang, aku ada urusan dari ayah angkat ya, ke tempat berbuat panci ya. Anak itu tidak apa-apalah, silakan. Bermain ya, bertaruh ini. Urusan itu akan jadi urusan aku. Dan jalan langsung ke tempat tersebut. Orang di sana, oh, dan bilang, sudah bertemu ya, anak kandung ya, Jutawan Kosampi ya. Langsung ngomong kepada orang tersebut yang ditemu di tempat. Dia akan tahu, oh ini anak jahat dari Jutawan Kosampi yang sudah diceritakan yang kemarin ya. Langsung membunuh dan memotong badannya dan buang ke dalam itu. Karena sampai sore hari ya. Setelah Kosaka bisa dapat menang dengan permainan tersebut, menunggu yang anak kandung ya, tapi belum pulang, tidak apa-apalah, akan bertemu di rumah. Mungkin dia akan sudah langsung ke rumah ya. Jalan pulang ke rumah ya. Jutawan kota Kosampi merasa aneh ya, kejut ya. Aku sudah pesan kamu ke tempat orang yang berbuat panci. Kamu sudah? Kosaka sudah ceritakan semua. Ada yang anak kandung mau melakukan itu. Perwakilan langsung, dia belum pulang ya? Oh, yang Jutawan ayah kandung itu kaget ya, sampai mau pingsan ya. Langsung lari ke tempat tersebut, tapi sudah ya terlambat ya. Bertemu dengan orang di sana,
dia akan lapor dengan gembira ya. Oh, semua yang kamu memesan aku sudah. Dia sudah tidak ada apa yang tersisa ya. Oh, inilah siapa yang mau membahayakan kepada manusia atau orang yang polos, punya hati yang polos, yang bebas dari rasa benci, rasa iri hati, rasa dendam kepada siapapun. Karma buruk yang berat akan langsung ke orang yang mau membahayakan orang yang polos tersebut. Jutawan Kota Kosambi tidak bisa ngomong apapun dengan cerita yang benar. Sudah sedih besar anak kandung yang sebagai ya, hati dan pikiran sudah dibunuh dengan dia sendiri. Dia akan mau membunuh Kosaka untuk tidak bisa jadi jutawan di dalam kota ini. Anak sendiri saja akan jadi jutawan, kemudian kalau sudah dewasa akan dapat warisan. Tapi sekarang semua balik, anak sendiri akan dibunuh dengan diri. Ya. Inilah karma buruk apapun, besar atau kecil, janganlah juga orang yang polos, yang bebas dari rasa benci, rasa iri hati, rasa dendam, yang sering-seringlah berbagi cinta kasih kepada orang dan makhluk hidup lain. Punya kekuatan karma baik yang besar, yang akan dijaga, dilindung setiap saatnya. Yang ini, cerita ini belum selesai. Akan menunggu. Jutawan itu akan cari cara apa untuk musnahkan Kosaka lagi, akan mengikuti episode kemudian di minggu depan ya. Demikianlah kita semua akan menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Dhamma ya, dengan penuh kewaspadaan, kesadaran, dan rajin berbuat karma baik terus-terus, karena karma baik yang dilakukan akan mengikuti, melindung, menjaga diri kita sampai selamanya. Semoga kita semua mencapai Dhammacaya dengan mudah sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.